Halo Strikeback Mania, sudah siap menjadi saksi keseruan mancing mania Strikeback hari ini? Trip mancing saya kali ini menuju salah satu spot di pesisir selatan Jawa Barat, tepatnya di Pantai Sindangkerta, Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Dalam battle fishing kali ini, target kita adalah ikan giant trevally dan big eye trevally alias mata belau. Strikeback Mania, mancing pasiran dengan teknik popping di kawasan pantai yang membentang sepanjang 3 km ini mempertemukan dua tim peserta yang cukup nyentrik. Ada tim tukang kayu yang digawangi oleh Yoga dan Ajo. Tim kedua, ada tim Hansip yang beranggotakan Yanto dan Ariel. Semua peserta sangat antusias melempar umpan untuk mendapat sambaran ikan. Sayangnya, peruntungan pertama menjadi milik saya. Strike! Saya harus cepat menggulung reel sebelum ikan menarik ke dalam karang. Jika ikan sampai kabur ke arah karang, akan sangat merepotkan dan besar peluang tali putus tergesek oleh tajamnya karang. Akhirnya, ikan berhasil saya angkat. Seekor mata belau berhasil menambah poin untuk tim tukang kayu. Ya, Strikeback Mania. Ya, dapat sambaran juga dan kita berhasil naikin mata belau atau big eye trevally. Mancing mania Strikeback, mantap. Kalau ngomongin big eye trevally, saya jadi teringat kala itu pernah memancing di daerah Kolaka, Sulawesi Tenggara. Pada battle fishing predator di Kolaka, membuat saya mancing sampai begadang-begadang karena ikan ini memang sangat aktif pada malam hari. Ikan kue mata belau tersebar luas di seluruh perairan tropis di Samudra Hindia dan Pasifik. Panjangnya dapat mencapai 1 meter lebih, dengan berat perkiraan mencapai 20 kg. Kali ini giliran Joran Yanto, sang Hansip yang melengkung menghadapi tarikan ikan. Fish on! Pelan-pelan Pak Hansip. Mancing pasiran ini memang cukup ekstrim karena kita menarik ikan sambil mundur dari terjangan ombak. Saat berjalan mundur juga harus hati-hati karena kita berpijak pada karang-karang yang cukup licin. Akhirnya seekor kue gerong alias giant trevally berhasil diangkat. Wah, akhirnya nih Hansip dapat juga. Sebagai salah satu top predator di perairan karang, kue gerong bisa tumbuh dengan bobot hingga 80 kg. Itulah alasannya kenapa secara internasional dia disebut giant trevally. Mancing mania Strikeback, mantap! Hari semakin sore, namun parade strike di sini terus berlangsung. Pasti pada penasaran dong, kok bisa tiba-tiba kita battle fishing langsung sore aja? Jadi begini awal ceritanya.
Ya, Strike Back Mania, ini sekarang kita lagi siap-siap menuju dermaga. Tapi nyata untuk ke dermaganya nih kita harus naik rakit dan kita trekking dulu nih. Trekking sekitar 30 menit baru sampai dermaga. Jadi ini lumayan perjuangan juga. Dan ini cuacanya lagi berkabut banget. Jadi mungkin kita agak siang nih baru bisa turun ke laut. Jadi ayo kita coba naik rakit dulu. Tepat pukul 7 pagi, sebenarnya kedua tim sudah siap untuk melaut dan melakukan battle. Tetapi cuaca masih gelap dan turun kabut yang sangat tebal. Cuaca yang kurang kondusif dan kuatnya gelombang khas pantai selatan sama sekali tidak menyurutkan semangat kami untuk battle fishing kali ini. Ya, Strike Back Mania, ini kita lagi perjalanan menuju spot. Ini dari pagi emang cuacanya agak gelap ya, agak berkabut dan dari pagi. Ini kayak gini nih, ciri khasnya laut selatan, gelombangnya lumayan. Oke, kita semoga ini kita dapat hasil hari ini. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Perjalanan menuju spot tidak terlalu jauh. Kami menempuh perjalanan kurang lebih 15 menit lamanya. Battle fishing kali ini terbilang cukup spesial Strike Back Mania. Tim pengrajin kayu dan tim hansip rupanya berisi pemancing-pemancing yang terkenal memiliki militansi yang kuat untuk mendapat strike ikan. Ya, Strike Back Mania, ini sekarang saya lagi ada di Cipatujah, Tasikmalaya. Dan sekarang saya udah bersama ini tim Mebel. Emang kita siap ya battle hari ini? Siap. Kita mau kalahin tim Hansip di depan loh. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Sesampainya di spot, tim hansip yang mengandalkan cumi-cumi sebagai umpan langsung memainkan pirantinya. Jangan sampai kita kalah ya. Jangan sampai kita kalah. Kita kasih dapat ikan yang gede. Mantap. Yang penting kita semangat nanti. Semangat. Saya yang tergabung dalam tim pengrajin kayu menyiapkan udang sebagai umpan untuk menarik predator di Cipatujah ini. Mas, Ya. kita lauk ke mana nya? Tanya orang wae. Nah, kok boten ngertos nggih? Lawan yang belum telepon wow niku nggih, boten enten sing mikir, boten enten sing gondol. Oh, mohon. Pripun iki lho? Padahal ada umpan seger ieu teh. Heeh. Dasar. Rupane wow beton apa bakwan apa-apa niku wow. Mohon. Ya, dek. Aduh, kumanya lauk. Mari iki nek ngantek kalah kali tukang kayu niku lah ya wah, jan mempermalukan pejabat tinggi negara to iki. Sudah 2 jam berlalu, namun tak seorang pun dari kedua tim yang berhasil mendapat sambaran. Setelah berkomunikasi dengan nelayan setempat, kami pun memutuskan untuk berpindah dari tengah laut menuju pinggiran pantai. Siapa tahu ikan-ikan penghuni karang di pinggiran justru mau menunjukkan agresivitasnya. Ya, Strike Back Mania, ini akhirnya sampai juga nih di spotnya nih. Tadi turunnya lumayan. Ada kali 30 meter ada, Bang. 30 meter ke bawah kita karang nih. Ini udah pada mulai mancing juga, ada beberapa pemancing di karang-karang itu. Kita mau join mereka. Semoga ini bisa dapat sambaran mancing Mania Strike Back. Kesepakatan merubah spot mancing inilah yang akhirnya mendasari kami untuk menggelar battle fishing kali ini digelar dari tepian saja. Diam-diam, ternyata Yanto sang hansip berhasil mendapat sambaran pertamanya. Strike! Ayo Kang Yanto, jangan sampai mocel ya. Angkat ikannya. Ikan pepetek pun berhasil landed.
ikan yang dikenal di dunia bernama ponyfish. Tukang kayu, bocos. Ikan ini umumnya bertubuh kecil, pipih tegak dengan warna keperakan. Persebarannya cukup luas, yaitu mencakup di Indo-Pasifik bagian barat. Meskipun tidak masuk dalam jajaran predator karang, tapi tetap masuk ke hitungan tambahan poin ya, Strikeback Mania. Ini mulutnya kecil banget, pantesan ini tadi mocel-mocel. Ini tukang kayu. Bocos ya? 8-0. Oh, 1-0. Mancing Mania Strikeback, mantap. Besarnya deburan ombak membuat kami harus lebih berhati-hati saat memancing. Waktu semakin siang, ikan-ikan masih kurang agresif untuk menyambar umpan. Kami memutuskan untuk pindah lagi mencari lokasi terbaik untuk mancing. Oh ya, Strikeback Mania, saya mau berbagi cerita nih perihal awal mula pertemuan kedua tim. Diawali oleh Pak Hansip sedang tugas mengawasi sekitaran kampung. Tukang kayu yang sedang membawa kayu ternyata menyenggol Hansip yang sedang bertugas hingga nyungsep ke dalam kolam. Wah, berhenti. Saya yang sedang mencoba casting di sekitaran sungai pun kaget. Maling apa ya? Saya kira awalnya tukang kayu ini maling motor, ternyata bukan. Berhenti. Loh, ada apa? Ini gimana saya sampai basah kuyup ini naik motor itu punya mata Apaan nih, weh? Maling ya? Melihat piranti mancing yang dibawa tukang kayu, saya pun mencoba mencarikan solusi untuk kesalahpahaman yang terjadi. Kayu. Mancing kemana sih? Juga lagi mancing tadi ini. Ke rawa, ke muara juga. Oh, suka mancing juga? Ya suka. Oke, kalau begitu selesaikan secara cepat. Emang bisa mancing? Oh, bisa. Kita lanjut battle fishingnya kalau begitu ya, Strikeback Mania. Kali ini tim tukang kayu tidak mau kalah. Umpannya disambar oleh penghuni pantai Sindangkerta. Strike! Ayo Kang Yoga, tunjukkan keahlian memancingmu. Jangan sampai talinya putus, biar gak malu kita sama Kang Hansip. Kembali seekor ikan target, Giant Reveille berhasil menambah skor tim tukang kayu. Sebagai predator penghuni karang, ikan yang akrab dengan nama bobara di Indonesia Timur ini kerap memangsa ikan-ikan kecil, udang, cumi-cumi, dan kepiting yang hidup di perairan berkarang. Menjelang batas waktu berakhir di battle fishing hari ini, Tekong alias juru mudi kapal yang ikut memancing justru berhasil mendapat sambaran. Strike! Lagi-lagi, seekor ikan Giant Reveille berhasil menambah poin dari tim pengrajin kayu. Hari yang semakin sore membuat battle fishing pasiran sudah tidak kondusif dan harus kita sudahi, Strikeback Mania. Strike. Sebelum menentukan juara dari battle fishing kali ini, saya mau mencoba membedah ikan jenis Giant Reveille ini. Sebagai seorang dokter hewan, saya sangat penasaran terhadap anatomi ikan-ikan yang berada di habitat aslinya. Langsung aja yuk, kita bedah Strikeback Mania. Ya, Strikeback Mania. Ini nih.
Ini dia hidupnya, emang dia schooling, dia bergerombol. Jadi kalau udah ada yang strike satu, tadi banyak banget yang strike juga di sana. Ini punya anatomi ciri khas ikan pelagis ya, kita bisa lihat nih. Bentuk sirip dan ekornya kayak gini nih, ciri khas banget ikan pelagis. Dan bentuknya yang memungkinkan dia berenangnya cepat banget. Nah, si kue lilin ini masih golongan keluarganya ikan trevally ya. Lihat bentuknya mirip-mirip sama GT, mirip sama mata belok. Ini size-nya mirip banget sama ikan-ikan mata belok, cuman yang bedain mungkin kalau mata belok bentuk matanya lebih gede. Nah, ini kondisi gelembung renangnya masih bagus. Dan ikan ini nggak mengalami deko karena kita mancingnya cuma di bibir pantai ini aja, bibir-bibir karang. Ini lucu ya, bentuk hatinya kayak hati ayam nih. Cukup besar nih bentuk hatinya nih. Nah, ini lambungnya kita mau coba bedah. Nah, ini ternyata lambungnya kosong nih. Ya mungkin ikan ini belum makan berhari-hari. Dan tadi kita emang mancingnya pakai umpan jig, jadinya nggak ada umpan yang di dalam lambungnya ini. Oke, Strike Back Mania, sekian sesi bedah kali ini. Mancing Mania Strike Back, mantap. Eksplorasi spot-spot mancing saya di Laut Selatan belum selesai, Strike Back Mania. Ya, Strike Back Mania. Ini sekarang saya lagi sama Pak Agus, sama Kang Edem. Ini saya mau mancing gurita nih, nyoba mancing gurita. Kemarin saya lihat nih ada yang mainan-mainan bambu di pantai. Ternyata lagi pada mancing gurita. Nah, ini saya mau nyoba. Dan ini kita mau ke spotnya di sana ya, Pak ya? Kita mau cari lubang-lubang guritanya nih. Momen air surut merupakan waktu yang tepat untuk memancing gurita. Biasanya gurita sembunyi di lubang-lubang karang dan berkamuflase untuk perlindungan diri dari predator serta menunggu mangsa untuk disergapnya. Untuk memancing gurita, umpan yang kami gunakan sangat unik dan masih tradisional nih, Strike Back Mania. Nah, ini buat mancing gurita kita pakai umpannya kayak gini nih. Apa namanya, Pak? Kewuk. Jadi ini mau dibikin mirip kepiting mangsanya si gurita. Dan ini pakai ujung-ujungnya pakai sendok nih. Ini kalau kena pantulan cahaya dia berkilau, jadi bikin si guritanya terganggu dan perhatian sama umpannya nih. Umpan Pak Agus cukup ampuh dan langsung direspon oleh gurita. Pak Agus dengan sigap langsung menangkap gurita yang sudah melilit di kunguk sebagai umpan. Dapat bapaknya nih. Ya ini nih, strike pertama nih. Ternyata ada giginya nih. Ini hati-hati nih kalau megang dari bawah. Ini size-nya lumayan juga nih. Tapi ada yang lebih gede lagi apa ya? Ada yang lebih gede lagi. Gak apa-apa, permulaan kita dapat dulu yang ini. Moga-moga bisa dapat yang lebih gede. Mancing Mania Strike Back, mantap. Sama halnya seperti sotong atau cumi-cumi, gurita merupakan invertebrata alias binatang tanpa tulang punggung. Setidaknya ada 300 jenis gurita yang ada di dunia. Gurita yang kami dapat adalah gurita vulgaris atau jenis gurita biasa yang hidup di wilayah perairan karang dangkal. Wilayah persebaran gurita jenis ini sangat luas, mencakup Atlantik bagian timur, Laut Mediterania, hingga perairan Samudra Pasifik dan Hindia. Tidak lama berselang, kilauan umpan dari Kang Dedem menarik perhatian dari gurita. Strike! Secara umum, gurita dapat hidup kurang lebih selama 2 tahun. Dengan berat hampir mencapai 10 kg dan panjang tentakel dapat mencapai 1 meter. Gurita memiliki kemampuan berkamuflase dengan sangat baik. Ia dapat dengan cepat mengatur warna tubuhnya dengan akurat sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Selain itu, keistimewaan lain gurita adalah memiliki 3 jantung dan darahnya berwarna biru. Wah, keturunan bangsawan berarti ya.
Strike. Ini ternyata dia umpannya dicengkrem sama dia nih. Dan ngelilit-ngelilit kayak gini nih. Aduh. Ini guritanya masih seger banget, jadi dia nempel-nempelin tentakelnya ke umpan sama ke tangan nih. Kepiting, udang, dan kerang adalah makanan favorit gurita di alam liar. Gurita adalah hewan yang cerdas. Ia memiliki 9 otak dan sekitar 2/3-nya berada di lengan-lengannya. Senjata andalan dari gurita adalah tintanya. Jika merasa terancam, ia akan menyemprotkan dan langsung kabur menghindar. Sebagai dokter hewan, saya merasa tertantang untuk mengotopsi hewan yang satu ini. Langsung aja kita bedah guritanya ya, Strike Back Mania. Ya, Strike Back Mania, ini gurita hasil tangkapan kita tadi. Ini mumpung masih seger, saya mau cobain sashimi gurita. Ya, ini ternyata teksturnya kenyal-kenyal tapi masih enak lah, nggak alot gitu. Dan rasanya asin-asin manis, ada manis-manisnya. Ini nggak sama sekali nggak amis ternyata gurita. Cuman karena masih seger dan tentakelnya masih ada nempel-nempelnya dikit, ini masih kerasa di sini. Dan ini nih, giginya gurita. Ini giginya gurita nih kayak paruh burung. Dan ini keras banget ternyata. Karena emang dietnya atau makanannya si gurita ini termasuk kepiting atau krustasea di laut yang punya cangkang keras. Jadi dia harus punya gigi atau ini kayak paruh nih yang keras juga nih buat mecahin cangkangnya. Nah, ini bagian belakang kepalanya gurita ini. Nah, ini yang panjang-panjang ini ada lubang. Ini adalah anus, sekaligus dia tempat nyemprotin tintanya nih. Nah, ini kantong tintanya penuh dan si gurita ini sama kayak cumi-cumi ya, dia punya tinta untuk kabur dari predatornya dia nih. Dan si kantong tinta ini satu saluran sama anusnya. Jadi pas dia nyemprotin tinta, itu sekalian sama kotoran juga ada yang keluar. Ini isinya lambungnya cangkang-cangkang krustasea nih. Kemungkinan ini kaki-kaki kepiting. Ini jadi kaki-kaki kepiting dan kulit-kulit kerang, makanannya dia nih, si gurita. Gurita sashimi sudah saya cicipi langsung. Sayang rasanya kalau gurita ini tidak kita olah menjadi gurita bakar. Saya ingin membedakan enak mana gurita mentah atau daging gurita bakar. Pertama-tama, potong-potong bagian tentakelnya. Sebelum ditusuk menjadi sate, marinasi potongan tentakelnya dengan perasan jeruk limau supaya lebih nikmat. Setelah itu, langsung aja kita bakar. Memanggang sate guritanya jangan terlalu lama, supaya dagingnya tidak alot. Supaya semakin menggugah selera, olesi sate gurita dengan saus sambal dan kecap. Sate guritanya sudah jadi nih. Langsung saja kita makan, Strike Back Mania. Kalau ternyata dibakar sama yang mentah, lebih enak dibakar nih kan. Lebih keluar rasanya. Lebih banyak rasanya dibanding yang mentah. Tapi ternyata gurita diapain aja enak. Memang nikmat sekali nyemil gurita bareng-bareng di pinggir pantai seperti ini. Oh ya, Strike Back Mania, sebelum memancing gurita tadi, saya sudah memberikan trofi kepada pemenang battle. Yuk kita lihat siapa jawarannya. Nah, sekarang tiba waktunya untuk mengumumkan tim mana yang berhasil menggondol trofi dari tim Mancing Mania Strike Back. Kedua tim sudah berusaha secara maksimal dengan semua drama yang terjadi di battle fishing kali ini.
Ya karena udah makin sore dan ini ombaknya makin gede, jadi kita udahin aja battle fishing kali ini. Dan ini yang menang adalah Kang Yoga dari tim Mebel. Jadi kita mau kasih aja trofinya, langsung kita samperin nih Kang Yoga. Masih mancing sama Pak Hansip. Oke? Ya Kang Yoga, ini battle fishingnya udah selesai. Dan yang menang adalah Kang Yoga dari tim Mebel. Wih! Untuk tim Hansip, sesuai perjanjian di awal ya, yang kalah harus mendapat hukuman. Nah, hukumannya sesuai dengan profesi pengrajin kayu. Ayo Pak Hansip, rapihin kayu-kayu ini ya. Hitung-hitung angkat beban supaya badannya tetap terjaga dan bisa lebih fit. Selamat untuk tim pengrajin kayu. Wih. Strike Back Mania, semangat kompetisi dari tim yang ikut battle fishing kali ini benar-benar terasa. Meskipun cuaca sedang tidak bersahabat, tapi parade strike dari pinggir pantai sangat menyenangkan. Walaupun ikan yang didapat tidak besar sekali, namun popping di antara besarnya deburan ombak membuat adrenalin saya terpacu. Selain itu, memancing gurita bersama warga lokal juga menambah pengalaman saya dalam memancing. Strike. Setelah nyemil daging gurita bakar, ternyata perut saya masih terasa lapar. Supaya pengrajin kayu dan Hansip benar-benar berdamai, kita tuntaskan saja untuk masak ikan kue gerongnya untuk disantap bersama-sama. Berada di tanah Pajajaran, ikan hasil pancingan hari ini akan kita masak pesmol bakar dengan sedikit variasi. Untuk bersihin ikan, biar saya saja yang melakukannya. Jangan lupa sayat-sayat bagian badannya, supaya bumbu pesmol dapat meresap saat dibakar. Marinasi daging ikan dengan air jeruk, supaya aroma amisnya hilang. Masalah perbumbuan kita serahkan saja ke Yanto, sang Hansip, dan Yoga pengrajin kayu. Biar lebih akrab. Tangan Yanto sepertinya cukup lihai dalam hal ngulek-mengulek nih. Semua bumbu rempah dan garam langsung dihaluskan bersamaan. Warnanya sudah menggugah selera sekali ya. Tumbuk jahe dan batang serainya sebelum dimasukkan dalam perut ikan. Kalau bumbu dan daging ikan jitinya sudah berpadu seperti ini, langsung saja kita bungkus dengan daun pisang. Harus benar-benar tertutup rapat ya, karena kita mau masak dengan cara dipendam dalam pasir. Menggali pasir jangan terlalu dalam supaya pesmolnya matang dengan sempurna. Letakkan bungkusan pesmol di atas bara api yang sudah ada di galian. Setelah itu ditutup tipis dengan pasir. Bagian atas pasir juga harus kita kasih api supaya ikan dapat matang secara sempurna. Kalau sudah begini, tinggal tunggu selama lebih kurang setengah jam. Sudah cukup sepertinya nih. Langsung kita bongkar saja pesmol ikannya dari dalam pasir. Sudah tidak sabar rasanya ingin mencicipi pesmol bakar pendam pasir ini. Wih. Dari tampilannya saja sudah tidak diragukan lagi. Ini pertama kali saya makan ikan yang dimasaknya pakai dipendam di pasir gini. Jadi aromanya juga nggak smoky gitu ya. Jadi Unik dah. Dan ini wah, karena bagian perutnya dimasukin bumbu-bumbu juga. Nah, nih ada bumbu-bumbu, ada serai, ada apa. Jadi bagian yang dekat perutnya
Wangi. paling tasty, paling wangi. Selain memiliki tekstur daging yang legit, khasiat dari ikan jiti ini juga luar biasa karena dapat menjaga kesehatan jantung, kulit, dan mencegah anemia. Nah gini nih, udah habis mancing jadi temenan nih, jangan diceburin lagi nih Mang. Kalau ada makanan aman. Aman ya? Mancing Mania Strike Back, mantap!